Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tinwarul Amalia dengan NIM akhir 113 dari kelas 4D Program Studi Psikologi Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas praktikum tes bakat dan minat yang diampu oleh Ibu Eva Palupi. Di sini saya akan sedikit membahas mengenal tes DIT, GABT, dan FAJT. Apa sih tes-tes tersebut? Ketiga tersebut merupakan tes bakat multiple, adalah tes yang terdiri dari sejumlah tes dan digunakan untuk menganalisis profil individu. Tes yang dirancang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sekolah menengah atas untuk belajar atau berhasil di bidang-bidang tertentu. Yang pertama, ada tes DIT. Dalam bahasa Indonesia, dapat dipakai istilah tes perbedaan bakat, merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kerja. DIT pertama kali terbit tahun 1947 dan telah direvisi pada tahun 1963. Penyusun DIT ini adalah G. Barnett, H. G. Charcot, dan A. G. Weisman. DIT memakai teori kelompok faktor kecerdasan model PMA atau kemampuan mental atau KMP dari Thurston. Tes DIT ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok tes verbal dan kelompok tes nonverbal. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada verbal reasoning, yaitu tes yang mengukur kemampuan berpikir abstrak, generalisasi, konstruktif dengan memahami konsep verbal. Yang kedua ada tes berhitung, yaitu tes yang mengukur kemampuan berpikir dengan angka, penguasaan hubungan numerik, dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep numerik. Yang ketiga ada tes penalaran, yaitu mengukur kemampuan penalaran yang bersifat nonverbal. Yang keempat ada tes pola. Tes ini mengukur kemampuan mengenal objek konkret melalui proses penglihatan secara 3 dimensi dari pola 2 dimensi. Lalu yang kelima ada tes pengertian mekanik. Tes ini mengukur daya penalaran di bidang kerja mekanik dan prinsip fisika. Yang keenam ada tes cepat dan teliti, yaitu mengukur kemampuan seseorang untuk membandingkan dan menandai daftar yang tertulis secara cepat dan tepat. Lalu yang ketujuh ada language usek. Tes ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada spelling, di mana tes ini untuk mengetahui perbendaharaan kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada sintaksis, yaitu untuk mengukur kemampuan membedakan tata bahasa yang baik dengan yang jelek, memahami pemberian tanda baca yang tepat, dan penggunaan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Lalu yang kedua ada tes GATP. Tes ini dikembangkan oleh The United States Employment Service pada tahun 1947. Pada revisi ini, jumlah tes dikurangi menjadi 12 tes dan faktornya menjadi 9 macam yang menurut terminologi Thurston sebagai 9 PMA atau kemampuan primer yang masing-masing dianggap sebagai bakat. 9 faktor tes tersebut yaitu yang pertama ada General Learning Ability, yaitu dites dengan 3 macam tes, yaitu vocabulary, arithmetic, reasoning, dan third dimensional speech. Lalu ada verbal aptitude, yaitu di mana subjek diminta untuk mengenal atau mencari 2 kata lainnya yang bersamaan atau berlawanan artinya. Lalu ada numerical attitude,
yaitu bakat numerik meliputi komputasi maupun penalaran aritmatik. Yang keempat ada spatial aptitude, yaitu di mana kemampuan komprehensi terhadap representasi dua dimensi dari objek-objek tiga dimensi dan aspek visual dari tiga dimensi. Kemampuan ini diukur dengan tes spesial tiga dimensi. Lalu ada from perception, yaitu diukur dengan dua tes untuk menggabungkan alat-alat gambar dan bentuk-bentuk geometrik. Yang keenam ada graphical perception, yaitu mirip dengan from perception tetapi memerlukan penggabungan nama-nama daripada gambar-gambar atau bentuk-bentuk. Yang ketujuh ada motor coordination, yaitu diukur dengan tes paper pensil sederhana. Yang kedelapan ada vector dexterity, yaitu diukur dengan dua macam tes, yakni tes merakit dan tes membongkar baut dan mur. Yang terakhir ada manual dexterity, diukur dengan tes untuk mentransfer dan mereversi atau menggerakkan dan mengembalikan pegs dan board. Yang ketiga ada FACT. Tes ini terdiri dari 14 subtes, yaitu yang pertama ada inspection, mengukur kemampuan untuk secara cepat dan akurat melihat kekurangan-kekurangan atau titik-titik robek pada gambar, objek, atau serangkaian artikel. Yang kedua ada coding, yaitu mengukur kecepatan dan ketepatan pengkodean atau pemberian kode atas informasi-informasi khusus perkantoran. Yang ketiga ada memory, yaitu untuk mengukur kemampuan mengingat dan menyebutkan kembali kode-kode yang telah dipelajari dalam tes pengkodean. Yang keempat ada precision, yaitu untuk mengukur kecepatan dan keakuratan dalam gerakan-gerakan jari secara melingkar dengan satu tangan dan dengan dua tangan. Selanjutnya ada assembly, mengukur kemampuan visual melihat bagaimana sejumlah objek model yang terpisah-pisah akan tampak jika diatur sesuai dengan instruksi tanpa model yang sesungguhnya dan berupa tes hubungan spesial tiga dimensi. Lalu ada skala, di mana untuk mengukur kecepatan dan keakuratan dalam pembacaan skala, grafik, dan peta atau denah. Lalu ada coordination, untuk mengukur kemampuan mengkoordinasikan gerakan lengan dan tangan. Selanjutnya ada judgment and comprehension, yaitu mengukur kemampuan membaca dan pemahaman penalaran logis. Selanjutnya ada arithmetic, yaitu untuk mengukur kecakapan dalam 4 proses dasar berhitung. Lalu ada pola-pola, mengukur kemampuan untuk reproduksi pola-pola dasar sederhana atau garis besar pola-pola sederhana secara tepat dan teliti. Kemudian ada komponen, yaitu mengukur kemampuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian komponen yang penting. Selanjutnya ada tabel, yaitu mengukur kemampuan membaca dua tipe tabel. Lalu mekanik, mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip mekanik dan kemampuan menganalisis gerakan-gerakan mekanika. Yang terakhir ada expression, yaitu mengukur perasaan dan pengetahuan tentang bahasa Inggris yang benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.